Halo dan selamat datang kembali di video tutorial ini. Video ini dipersembahkan oleh Shen Design Studio. Perkenalkan, nama gue Rizky Sandana Putra. Di video ini kita bakalan belajar lebih lanjut tentang workspace panel di Adobe Illustrator. Di episode sebelumnya gue udah ngebahas tentang artboards di Adobe Illustrator. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Di episode ini gue bakalan nunjukin gimana caranya mengatur panel layout kalian supaya workspace kalian itu lebih nyaman. Nanti juga gue bakal tunjukin rekomendasi workspace yang menurut gue lebih efektif gitu. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, pastikan kalian subscribe ke channel ini karena akan ada banyak lagi nih konten-konten menarik seputar Adobe Illustrator lainnya di series ini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buka Adobe Illustratornya. So, ini adalah tampilan Adobe Illustratornya ya. Jadi pertama kali kita ngebuka Adobe Illustrator itu tampilannya kayak gini. Ini home screen-nya ya. Kita langsung buka file yang kemarin aja ya. Ini file yang di episode sebelumnya. Nah, di sebelah sini kan ada workspace gue kayak gini nih, bisa dilihat dari pojok kanan atas ini ada tulisannya Shen Design. Mungkin kalau kalian baru pertama kali buka Adobe Illustrator, dia bakal muncul tulisannya Essentials kayak gini. Tapi ini juga Essentialsnya udah gue ubah sih. Coba kita reset dulu ya. Nah, jadi ini tampilan awal banget pas kalian buka Adobe Illustratornya. Ini tampilan yang belum dimodif-modif ya. Ini bawaan dari aplikasinya. Jadi ini tampilan awal-awal di Adobe Illustrator ya. Di sebelah kanan sini bisa kalian lihat, di sini ada bagian properties. Terus kalau kalian klik sini ada layers, ada libraries. Sebenarnya tampilan di Essentials ini nggak begitu membantu sih ya, karena yang nggak ada apa-apanya gitu, kurang membantu gitu. Sedangkan kalau kita lihat di workspace yang udah gue bikin di sini, ini benar-benar tools-tools yang bakalan kita pakai di series ini bakalan ngebantu banget. Di paling atas ini gue udah ngatur ada swatches, terus ada color, ada properties sama transform. Terus di bawahnya di sini ada layers. Di sini udah gue bagi dua gitu ya, supaya tampilannya itu lebih enak gitu. Kemudian di sebelah di sampingnya kayak gini ada icon-icon kayak gini banyak nih. Nah, ini juga tools juga, kalau kalian mau lihat isinya tinggal diklik aja. Di sini ada color guide, terus Adobe Color Themes, terus ada Pathfinder, Artboard, Asset Export, terus juga ada Appearance, Transparency, Gradient, terus ada Image Trace sama Align. Ini tombol-tombol yang sering gue pakai ya, tools-tools yang sering gue pakai gitu. Terus juga kalau kalian lihat di sebelah kiri di sini, ini namanya area toolbar ya. Jadi tools-tools yang mau kalian pakai itu dia bakalan muncul di sebelah kiri sini. Dan kalau di sebelah kanan sini yang tadi itu buat workspace kalian. Sekarang gue bakal balik lagi ke tombol yang di atas sini. Ini kita balikin ke awal ya, ke Essentials. Ini tampilan awalnya, mungkin beberapa dari kalian tampilannya udah diacak-acak gitu ya, udah beda-beda gitu. Kalau kalian lihat di sini juga, jadi Adobe Illustrator itu udah nyediain beberapa template buat kalian ngerjain sesuatu di Adobe Illustrator. Misalkan kalian mau nge-layout nih pakai Adobe Illustrator, kalian tinggal klik yang layout. Nah, terus dia bakal berubah tampilannya kayak gini. Terus juga di sini ada painting, misalkan kalian mau ngegambar-gambar pakai Adobe Illustrator, di sini workspace-nya juga udah ada nih. Bisa dilihat di sini, bisa langsung pilih color, terus juga swatches-nya, terus color guide-nya.
Terus ada brushnya juga, layernya juga. Nah, di sini udah enak banget kalau pakai Adobe Illustrator itu. Layoutnya udah ada semua. Layout default ya, layout tampilan awalnya udah ada semua di sini. Misalkan kalian mau tipografi di sini juga bisa. Di sini bisa kalian lihat nih, ada library, ada layer, properties. Pokoknya kalau kalian mau nyoba-nyoba bisa kalian pencet-pencet sendiri nih bagian-bagian apa namanya pilihan-pilihan workspace-nya ya. Di sini ada banyak banget nih. Bisa kalian pilih satu-satu buat jadi patokan kalian lah dalam menggunakan aplikasi Adobe Illustrator ini. Jadi kita balik lagi ke yang essentials. Ini essentials, kalau kita lihat essentials klasik jadi apa dia? Oh, ini tampilan awal-awal ya. Kalau ini kan essentials biasa kan tampilannya sedikit gitu. Jadi buat workspace yang gue pakai itu tampilannya kayak gini ya. Di atas ini ada apa ya namanya, gue lupa. Pokoknya di sini tuh ada properties, terus juga di sebelah sini ada toolbarnya. Di sini juga ada buat apa namanya, tools juga ya. Jadi kalau tampilan yang gue sarankan itu adalah kayak gini. Dan sekarang gue mau nunjukin gimana caranya kalian membuat workspace yang seperti ini. Jadi sebelumnya kita balik ke essentials lagi ya. Nah, di sini tampilannya udah balik ke defaultnya ya. Sekarang gue bakalan klik salah satu icon di sini. Bukan icon sih, ada tulisan-tulisan di sini. Nah, setelah kita pencet-pencet kayak gini ya, bakal muncul propertiesnya gitu ya. Jadi ini juga bisa kalian ubah-ubah susunannya. Caranya tinggal kalian klik terus tekan. Nah, ini bisa kalian geser-geser nih. Mau misalkan propertiesnya taruh di pinggir, di tengah, di kanan kiri itu bisa. Kalau kalian mau copot ininya, windownya juga bisa. Kalian tinggal klik dan drag terus keluarin kayak gini. Kita klik dan drag keluarin, klik dan drag keluarin sampai habis gitu. Nah, ini kita close aja dulu ya semuanya. Kita bakalan ngebikin tampilan yang lebih oke gitu. Mungkin awal-awalnya gue nggak pakai dari essentials yang biasa ya, karena essentials yang biasa itu tampilannya beda sama yang klasik. Jadi kita awalnya pakai yang klasik dulu ya. Jadi kalau kita pencet yang essentials klasik itu kurang lebih nggak begitu beda sih sama layout yang udah gue bikin ya. Cuman kalau layout yang gue bikin itu lebih apa ya, lebih kompleks gitu, lebih enak aja gitu menurut gue cara pakainya. Nah, ini kita udah di yang essentials classic. Di sini kita langsung klik dan drag aja ya, apa namanya, keluarin semuanya. Kita closein ininya, apa namanya, kita hapus-hapusin gitu ya istilahnya. Kayak kita mau bikin dari awal gitu, supaya kalian juga tahu kalau misalkan kalian apa namanya, kayak tombol ini kemana ya, biar kalian tahu juga gitu posisinya. Nah, jadi menurut gue ada beberapa panel yang penting ya buat kalian menggunakan di Adobe Illustrator. Listnya bisa kalian lihat di sebelah kanan. Di situ ada color guide, terus ada Adobe Color Themes, terus ada Pathfinder, Artboards, Asset Export, Appearance, Image Trace, Transparency, Gradient, dan Align. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya nih, di mana sih itu yang kayak window align, terus ada appearance, ada image trace, itu nyarinya di mana sih? Nah, kalau itu kalian bisa temuin di window. Nah, di sini langsung ada semua nih, bisa kalian klik-klikin. Di sini ada banyak, bisa kalian cari apa namanya, window yang sesuai ya.
Jadi yang tadi gue udah sebutin itu kalian bisa cari di window, kalian bisa klik window, terus di sini ada pilihannya, ada banyak nih. Misalkan kita mau pakai yang align nih, kita klik align, nah dia muncul kayak gini, langsung muncul kan, ini ada 3, transform, align, sama pathfinder. Terus juga di sini misalkan kita mau cari yang artboards, bisa klik artboard. Nah di sini langsung ada artboard juga. Kok begini sih? Nah, jadi kalian bisa langsung cari-cari aja di window ya, yang tadi gue sebutin tadi. Di sini mau langsung gue klik-klikin aja. Ini juga setiap orang tampilannya workflow-nya beda-beda ya. Jadi nggak setiap orang sama kayak gue atau apapun itu. Jadi ini cuman saran gue aja gimana caranya kalian ngatur workspace kalian gitu. Nah, setelah kalian pilih window yang kalian butuhkan, kalian bisa klik ininya, di drag gitu, di drag kayak gini, terus sampai ada garis biru kayak gini. Nah, itu kalau kalian lepas, nah dia bakal nyatu. Dua panel ini bakalan nyatu dia. Sama kayak yang bawahnya juga, kalian bisa klik drag sampai ada garis biru kayak gini, terus kalian lepas. Nah, ini kan masih posisinya masih ngambang nih ya, kayak nggak nempel di sebelah kanan atau di kiri atau di mana-mana. Nah, cara biar nggak ngambangnya, kalian bisa klik dan drag, habis itu geser ke sebelah kanan sampai ada garis biru kayak gini. Kalau udah ada garis biru kayak gini, kalian bisa lepas. Nah, dia bakal nyatu gitu kayak gini. Ini juga bisa kalian kecilin nih. Kalau kalian hover mouse kalian di atas ini sampai ada tulisan collapse to icons, kalau kalian klik, nah dia bakal jadi versi icon gini, kecil kayak gini. Kalau kalian klik lagi, dia bakal membesar. Misalkan kita tambahin apa nih, color ya, kita klik color. Nah ini kan posisinya masih ngambang nih. Kalau biar dibikin kayak workspace punya gue, bisa kalian drag sampai ada garis biru juga kayak tadi. Nah ini kan gede nih. Nah kalian bisa klik collapse to icons. Nah dia bakal jadi icon-icon kecil kayak gini. Jadi kalau kalian klik bisa langsung muncul isiannya kayak gini gitu. Terus kalau kalian udah selesai bikin workspace kalian bisa klik yang sini, yang tombol di atas ini, kalian klik, terus kalian pencet new workspace. Misalkan kita namain jadi workspace enak gitu. Terus pencet enter atau oke. Nah dia bakal nge-save nih workspace yang udah kalian bikin. Jadi misalkan kalau kalian mau udah selesai di essentials klasiknya, kalian kalau mau ngereset lagi tinggal pencet reset. Nah dia bakal balik lagi ke awal gitu. Nah ini workspace yang udah kita bikin tadi. Nah kalau workspace yang gue pakai dia kayak gini. Ini silakan kalian screenshot dan bikin workspace-nya sendiri. Ini silakan kalian pakai workspace kayak gini. Mungkin gue belum tahu juga sih ini bisa di share atau enggak ya. Jadi kalau kalau Adobe Illustrator kan ada kalau warna di Adobe Illustrator kan ada bisa di share gitu ya formatnya. Jadi kalian tinggal share ke orang lain filenya, bisa dipakai. Kalau warna palet warna gitu ya. Cuman kalau buat workspace kayak gini nggak tahu bisa di share atau enggak filenya. Nanti bakalan gue cari, kalau ketemu bakalan gue tambahin linknya di deskripsi di bawah. Dan ya jadi itu dia materi kita pada episode kali ini tentang gimana caranya membuat workspace di Adobe Illustrator dan menyimpannya. Sekarang kita mempunyai workspace yang nyaman dan siap untuk moving on.
Nah, di video selanjutnya kita bakalan belajar tentang basic dari vektor dan gimana caranya memulai mengoperasikan Adobe Illustrator-nya. Jika kalian baru di channel ini, silahkan klik subscribe dan icon bell-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan episode-episode selanjutnya. Karena masih banyak lagi nih yang mau kita bahas di series ini. So, sekian untuk episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.